Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 23 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa Haus Kekuasaan. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 11 ayat ke-46 sampai dengan ke-48. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bahwa betapa bahayanya sebuah dosa yang bernama haus kekuasaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema Lembaga Alkitab Indonesia mencantumkan kalimat persepakatan untuk membunuh Yesus. Sesuatu yang sangat aneh kalau kita berbicara tentang koruptor yang merugikan uang negara, korupsi sampai triliunan, maka dihukum mati, dibunuh adalah perkara yang sangat biasa sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut, khususnya negara yang menganut hukuman mati, maka akan dilaksanakan. Tapi bagaimana ada sebuah persepakatan untuk membunuh Yesus, sementara Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, pencipta alam semesta, semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kedatangan Kristus justru untuk menyelesaikan dosa, agar manusia dengan segala dosanya diselamatkan, ditebus di dalam darah Kristus. Dan Kristus datang ke dalam dunia, Dia rela memberikan apapun demi kebaikan kita. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang sedemikian baik, ada Tuhan yang maha baik dan penuh dengan cinta, lalu akan dilakukan persepakatan untuk membunuh Yesus? Maka jawabannya karena haus kekuasaan. Kehadiran Yesus tentu memperkeruh katakanlah jabatan-jabatan dibagi mereka yang berkuasa, orang Roma, ahli-ahli agama, lalu orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Yesus. Maka kehadiran Yesus adalah mengganggu mereka, mengganggu popularitas mereka, mengganggu katakanlah masyarakat, orang-orang yang mengalami mujizat Yesus, yang disembuhkan dengan mujizat yang dilakukan, yang buta melihat, yang timpang berjalan, bahkan yang mati bangkit, yang sakit kusta dan segala macam kemudian disembuhkan. Maka popularitas itu kemudian timbul menjadi bergeser. Kita tahu dengan jelas dalam negara tatkala sebuah partai politik akan melakukan pemilihan umum, maka akan berjuang saling menjelekkan satu dengan yang lain, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Kita boleh melihat orang-orang yang berkuasa pada waktu itu, baik kekaisaran Roma, orang-orang yang berpengaruh, para imam, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi, mereka punya kepentingan. Maka sesungguhnya mereka tidak memperjuangkan iman. Mereka tidak sedang menjalankan agama, tetapi mereka memakai agama demi sebuah kehausan akan kekuasaan. Ayat 8 dikatakan, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang, akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa. Hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar yang tahun itu bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ayat 52, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Ayat 54, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu adalah hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait suci, mereka berkata seorang dengan yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ke ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar ia dapat menangkapnya. Kita melihat betapa jahatnya
Orang-orang yang haus kekuasaan tidak ingin, sekalipun yang datang itu orang baik, sekalipun yang datang itu adalah Tuhan yang menjadi manusia di dalam diri Kristus, dia tidak peduli. Seluruh yang menghalangi kekuasaan, maka itu akan dihancurkannya. Kita melihat bahwa sejarah peperangan di dalam dunia ini karena haus akan kekuasaan. Haus kekuasaan apa yang akan dilakukan? Mereka akan menjajah, mereka akan mencaplok, mereka akan kemudian melakukan penyerangan ke daerah-daerah kiri, kanan, depan, belakang, timur, barat, utara, selatan. Memperluasnya. Kita tahu dengan jelas kerajaan Roma, kita tahu dengan jelas kerajaan Mongolia. Kita tahu dengan jelas bagaimana kemudian negara Jerman, negara Amerika, dan banyak negara berjuang untuk memperluas. Sampai sekarang perebutan kekuasaan wilayah-wilayah perbatasan di berbagai negara terjadi di mana-mana, khususnya di bagian timur tengah, Ukraina, Soviet dan juga Uni Eropa. Itulah sifat manusia yang namanya haus kekuasaan. Tatkala kekuasaan itu mendominasi hidup manusia, dia sudah tidak peduli apakah itu orang baik atau tidak, apakah dia Tuhan atau tidak. Dia tidak peduli lagi apa itu orang tua, ayah, ibu, mertua, cucu, mantu, adik beradik, sahabat, teman masa lalu, tidak peduli. Dia akan jual temannya, dia akan hianati temannya. Demi apa? Demi sebuah kehausan kekuasaan. Kita tahu dengan jelas bagaimana satu keluarga bertengkar bahkan saling membunuh gara-gara warisan, gara-gara kekayaan. Bagaimana kekuasaan bisa saling menjual satu dengan yang lain. Betapa menakutkannya dosa haus kekuasaan. Sahabat seperjalanan, setiap kita masing-masing punya potensi untuk sebuah dosa haus kekuasaan. Hal yang paling sederhana dalam antrian saja, mengantri tidak mau tapi menyerobot, itu adalah dosa haus kekuasaan. Tatkala kita berada katakanlah di kendaraan umum, kita punya hak untuk duduk di kursi tertentu. Tetapi mungkin ada orang tua, lansia yang tidak punya tempat, kita mengatakan itu urusanmu. Karena aku sudah punya tiket, aku tidak akan berikan tempat dudukku kepada orang lain. Itu adalah contoh-contoh sederhana dalam keseharian tentang orang-orang yang haus kekuasaan. Haus kekuasaan juga dibuktikan dengan apa? Yaitu mendominasi. Karena kekuasaan berbicara mendominasi, mencaplok, memperluas. Orang yang terus berbicara tidak mau mendengarkan, tapi ingin selalu. Orang yang outspoken, bicara, terus membesarkan dirinya. Itu pun adalah bentuk haus kekuasaan. Membuli orang lain, itu juga adalah haus kekuasaan. Menghina orang lain, itu pun juga adalah haus kekuasaan. Memperkaya diri, lalu pihak lain secara tidak langsung menjadi miskin karena sikap kita, maka itu juga haus kekuasaan. Sungguh menakutkan. Adam dan Hawa haus kekuasaan. Dia tidak cukup dan bersyukur sebagai manusia. Dia ingin menjadi Tuhan. Itu haus kekuasaan. Akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Sahabat seperjalanan, haus kekuasaan tidak hanya dalam bentuk jumlah dan sebuah gerakan yang besar, tapi dimulai dari hidup yang tidak pernah puas, ingin terus mencari lebih untuk diri sendiri, tetapi orang lain tidak mendapatkan. Itu bukan urusan saya. Itulah haus kekuasaan. Sebuah dosa tentang haus kekuasaan yang perlu kita akui dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni untuk dosaku, karena aku pun adalah kelompok orang yang haus kekuasaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.